Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi Pak Muhammad Azeroh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan analisis kami yang memprediksi analisis komparatif linear regression dan random forest untuk memprediksi luas area kebakaran hutan. Pertama ada daftar isi. Di sini yang pertama ada anggota kelompok, yang kedua latar belakang, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima metodologi, yang keenam hasil pengamatan, yang ketujuh pembahasan, dan yang kedelapan kesimpulan. Yang pertama ada anggota kelompok. Di sini ada, boleh perkenalkan diri, Dengan Pak Kamesa Rahman, NIM belakang 005. dan anggota kedua Akmal Syamariri dengan NIM belakang 008. Yang ketiga, Leirana Rizky Pane dengan NIM belakang 027. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang dari analisis ini adalah fenomena kebakaran hutan, isu lingkungan global mendesak dengan dampak kerusakan yang masif akibat perubahan iklim. Eropa Selatan, khususnya Portugal, area yang paling rentan di Taman Alam Mosino, kebakaran hutan hampir terjadi setiap tahun dan menimbulkan kerugian eksotis serta ekonomi. Mitigasi dilakukan dengan sistem pemantauan berbasis Wave Weather Wax FWI yang mengukur risiko kebakaran berdasarkan parameter cuaca harian seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan curah hujan. Tantangan terbesar saat ini bukan lagi mendeteksi api, melainkan mengamati luas dampak kerusakan. Tidak pasien tinggi terjadi, kondisi cuaca berupa indeks FWI seringkali menghasilkan tingkat kerusakan yang sangat berbeda. Hubungan antara variabel cuaca dan luas area terbakar memiliki pola sangat dinamis dan tidak mudah diprediksi manual. Penelitian ini menjawab tantangan dengan pendekatan sains data menggunakan data Forestry CSV yang didapatkan di Kaggle. Dataset ini memiliki distribusi sangat timpang. Mayoritas data mencatat kejadian kebakaran dengan area kerusakan kecil, sementara kejadian kebakaran sangat jarang namun berdampak fatal. Distribusi data tidak normal ini membuat metode prediksi konvensional bias karena model cenderung memprediksi nilai rata-rata rendah dan gagal mengantisipasi kejadian ekstrim. Selanjutnya, Selanjutnya terdapat rumusan masalah di mana pertama bagaimana pengaruh variabel cuaca yaitu suhu, kelembaban angin dan hujan serta indeks Fire Weather Index atau FWI terhadap luas area hutan yang terbakar. Yang kedua, bagaimana kinerja algoritma linear regression dan random forest dalam memperbaiki luas kebakaran hutan. Yang ketiga, algoritma mana yang paling akurat dan efektif untuk menangani karakteristik dan kebakaran hutan yang bersifat tidak linear dan timpang atau scalar. Next. Di sini terdapat juga tujuan penelitian di mana untuk menganalisis hubungan antara atribut meteorologi dan indeks kebakaran atau Fire Weather Index dengan tingkat keparahan atau luas area hutan yang terbakar. Lalu juga untuk menerapkan dan mengevaluasi performa algoritma linear regression serta random forest dalam melakukan prediksi pada dataset forestfire.csv. Yang terakhir, untuk membandingkan tingkat akurasi kedua model tersebut untuk menentukan algoritma mana yang paling optimal dalam memprediksi luas kebakaran hutan. Bisa di next. selanjutnya ada metodologi. Langkah yang pertama, penelitian menggunakan dataset Forest Fire Area berisi 517 data harian yang mencatat variabel cuaca di Taman Nasional Monsanto Portugal
dengan area sebagai variabel target dengan menunjukkan luas lahan terbakar. Langkah kedua, dilakukan pemeriksaan nilai hilang, identifikasi outer dengan box plot, serta konversi variabel kategori seperti mount, day agar dapat diproses model. Langkah yang ketiga, EDE menunjukkan bahwa variabel area memiliki distribusi sangat tertimpang antara linear antara variabel lemah dan pola kebakaran meningkat pada bulan-bulan musim panas. Langkah keempat, model linear regression digunakan sebagai baseline dan tandem forest sebagai model utama. Evaluasi dilakukan menggunakan MAE, MA, MIE, RMSE, dan R2 untuk menilai akurasi prediksi. Di sini terdapat hasil pengamatan berdasarkan proses EDA atau Exploratory Data Analysis dan pengujian model diperoleh hasil pengamatan berikut. Yang pertama terdapat data luas kebakaran atau area yang memiliki distribusi sangat timpang menggunakan Scout, di mana mayoritas data bernilai nol atau sangat kecil dan juga hanya sedikit kejadian kebakaran yang besar atau outlier. Lalu korelasi antara satu variabel cuaca dengan luas kebakaran tergolong lemah menandakan hubungan tidak linear. Lalu terdapat kebakaran paling banyak terjadi pada bulan Agustus dan September. Model forest, model random forest menghasilkan error yang jauh lebih rendah dibandingkan linear regression. Yang terakhir, visualisasi actual versus predicted. Di mana di linear regression hasilnya yaitu seberang titik jauh dari garis ideal, sedangkan di random forest hasilnya titik lebih rapat dan mendekati garis ideal. Oke, selanjutnya di pembahasan, random forest terbukti lebih akurat dibanding linear regression dalam memprediksi luas kebakaran hutan. Hal ini terlihat dari nilai MAE dan RMSE yang lebih kecil, yang menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi random forest lebih rendah dan lebih mendekati data sebenarnya. Data kebakaran memiliki distribusi yang tidak seimbang, di mana sebagian besar kejadian adalah kebakaran kecil, sementara kebakaran besar hanya terjadi pada sedikit data. Hubungan antara faktor cuaca dan luas kebakaran tidak bersifat linear, sehingga sulit dimodelkan menggunakan regresi linear sederhana. Random forest lebih stabil dan menghadapi outlier, mampu menangani pola nonlinear, serta memberikan hasil prediksi yang lebih konsisten dan akurat. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prediksi luas kebakaran hutan merupakan permasalahan yang kompleks karena dipengaruhi oleh banyak faktor cuaca serta karakteristik data yang tidak seimbang. Dari hasil perbandingan model, random forest terbukti lebih unggul dibanding linear regression karena mampu memberikan tingkat kesalahan yang lebih rendah dan prediksi yang lebih akurat. Keunggulan ini disebabkan oleh kemampuan random forest dalam menangani hubungan nonlinear, noise, dan outlier pada data. Oleh karena konvensional. Itu saya presentasi dari kelompok 4 Machine Learning. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.